Anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan. Ya, kalian tahu apakah pertumbuhan itu membuat tumbuhan menjadi besar dan menjadi tinggi? Ya. Kemudian apakah pertumbuhan juga memerlukan cahaya matahari? Ya. Jadi menurut pendapat kalian, cahaya matahari dapat mempercepat pertumbuhan? Nah, anak-anak, ibu punya sesuatu. Coba Rama dibantu, Bu Ana. Punya sesuatu. Kalian perhatikan gambar yang ibu tempel di papan tulis ya. Ya, terima kasih Rama, duduk ke tempatnya semula. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ibu tempel di papan tulis. Sekarang kalian amati apa yang bisa kalian jelaskan dengan gambar yang kalian perhatikan ini. Nah, coba Rizky. Bu, tumbuhan menghadap sinar matahari. Iya, pintar. Tumbuhan menghadap sinar matahari. Ada yang lain lagi? Iya, Dendi. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Iya, dua temannya tadi sudah menjawab. Plus untuk teman-teman tadi. Jadi seluruh kelompok perhatikan gambar ini, lalu kalian diskusikan. Topiknya adalah mengapa tumbuhan ini menghadap ke sinar matahari. Jadi ini nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya satu kelompok. Kemudian hasilnya kalian tulis di LKS. Ini ibu bagi LKS-nya. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya. Ya ini. Kelompok 2, kelompok 3, bentar, kelompok 4. Sudah semuanya? Nah, kalian diskusikan. Mengapa tumbuhan tadi menghadap ke sinar matahari? Bu Ana beri waktu 5 menit. Nah, Nana, udah cukup ya waktu berdiskusinya? Iya, oke, Bu Ana rasa sudah cukup. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Mungkin kelompoknya Ridwan? Oh, Depi. Oke, ya. Ayo Depi, silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan. Nah. Ke matahari karena tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk tumbuh dan melakukan fotosintesis. Gitu. Hasil jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Kita lanjut kelompok yang lain yang mau memberikan jawabannya. Kelompoknya Yulita? Iya, ayo maju. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Menghadap ke matahari karena tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Iya, oke. Jawaban dari kelompok 4 luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang yang belum maju kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3. Siapa yang mau maju dulu? Oke, ayo. Karena tumbuhan memerlukan matahari untuk melakukan fotosintesis. Iya, jawaban dari kelompok 3 juga luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 1. Menghadap ke matahari karena tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis.
Luar biasa hasil presentasinya. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, menurut kalian tadi cahaya matahari mempercepat adanya pertumbuhan. Sekarang kita perhatikan bagian tumbuhan yang terkena matahari dengan bagian yang tidak terkena matahari. Lebih cepat tumbuh yang mana? Ya, oke. Jawaban kalian kita buktikan dengan percobaan yang akan Ibu lakukan pada siang hari ini. Ada yang mau maju untuk membantu Ibu melakukan percobaan? Siapa yang mau maju? Coba Ridwan. Ridwan sama siapa? Rojak. Oke, dua anak maju ke depan. Membantu Bu Ana untuk melakukan percobaan. Coba yang kalian pahami tadi, cahaya matahari mempercepat adanya pertumbuhan, ya kan? Sekarang misalkan, coba dipegang dulu Ridwan. Nah, ini ada tumbuhan yang sebelah kanan ini berwarna biru, yang sebelah kiri berwarna abu-abu. Kemudian Bu Ana ambilkan sebuah benda yang kita lambangkan sebagai cahaya matahari. Sekarang Ibu ambilkan benda yang Ibu umpamakan sebagai matahari. Nah, di sini Rojak kan besar ya. Nah, Bu Ana anggap sebagai matahari. Rojak menyinari tumbuhan tersebut. Mataharinya di sini bersinar. Ini ada tumbuhan. Di sini tumbuhan kalau terkena sinar matahari dari sebelah sini, sisi yang terkena sinar matahari adalah yang berwarna apa? Biru. Yang berwarna biru. Menurut kalian tadi cahaya matahari kan mempercepat pertumbuhan. Berarti warna biru harusnya bagaimana? Harus lebih panjang, lebih tinggi. Oke, coba Okta. Yang biru yang terkena matahari. Berarti yang berwarna biru harusnya lebih panjang. Coba. Nah, sekarang kalian amati. Kalau warna biru tumbuh lebih cepat, mengapa menghadapnya menjauhi sinar matahari? Iya kan? Yuk anak-anak, sekarang kita perhatikan lagi percobaan selanjutnya. Misalkan yang kita dorong adalah selang yang berwarna abu-abu. Coba Okta, yang berwarna abu-abu didorong. Nah, sekarang kalian perhatikan apa yang terjadi? Tumbuhan melengkung mendekati cahaya matahari. Iya, pintar Debbie. Tumbuhan tersebut melengkung mendekati cahaya matahari. Ternyata yang tidak terkena cahaya malah lebih cepat tumbuh. Iya, bagus sekali Winda. Ternyata yang tidak terkena cahaya matahari cepat sekali tumbuhnya. Oke? Kalian perhatikan tumbuhannya. Jadi hasil kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ternyata yang tidak terkena cahaya malah lebih cepat tumbuh. Tepat sekali. Jadi hasil diskusi kalian tadi tidak sesuai ya? Oke, kalau begitu coba Ridwan, Okta, dan Roja kembali ke tempat duduknya semula. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Anak-anak, dari percobaan yang tadi kita bisa membuktikan nanti kita bersama-sama keluar kelas untuk mencari tanaman yang menghadap ke arah matahari. Nanti tiap-tiap kelompok mengukur bagian dalam tumbuhan yang menghadap ke matahari dan bagian yang tidak terkena sinar matahari. Cara mengukurnya bagaimana? Kita mengukur batang tumbuhan tersebut menggunakan tali seperti ini. Kita ukur dari bawah, kemudian bersama-sama dengan kelompoknya saling bekerja sama diukur sampai ke ujung. Setelah itu kita pegang ujungnya, berarti bagian dalam tumbuhan tersebut yang terkena matahari sampai sekian kan? Nah, dari ujung sampai ujung ini nantinya kita ukur menggunakan mistar. Kita ukur menggunakan penggaris. Setelah itu ketemu kan bagian tumbuhan yang terkena sinar matahari. Setelah itu kita mengukur bagian tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti mengukur
bagian tumbuhan tadi yang terkena sinar matahari. Sama caranya. Di sini diperlukan kerjasama antar siswa dengan siswa yang lain. Jadi kerja tim di sini, kerja kelompok. Satu megang yang di bawah, dipegang terus sampai ke atas. Caranya sama. Setelah kita menemukan panjangnya tadi, kita ukur dengan mistar. Setelah itu kita bandingkan bagian tanaman tadi yang terkena sinar matahari dan bagian tanaman tadi yang tidak terkena sinar matahari. Oke, kalau begitu kita sekarang keluar ruangan, keluar kelas untuk melakukan percobaan berikutnya. Ayo, kita keluar kelas. Nah, kalian yang sudah selesai melakukan pengamatan, langsung duduk di tempatnya masing-masing. Ya, senang ya sudah melakukan percobaan di luar ruangan tadi? Ya, sekarang siapa yang akan melakukan presentasi? Saya, Bu. Sisi yang tidak terkena cahaya mana lebih panjang? Iya, luar biasa jawabannya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Ya, oke. Apakah ada yang menemukan sebaliknya? Bagian yang tidak terkena cahaya matahari malah lebih pendek? Oh, enggak ada. Berarti jawabannya sama semua ya? Ya. Nah, anak-anak, kalian tahu cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses apa? Fotosintesis. Iya, pinter. Proses fotosintesis. Jadi, cahaya matahari kalau dihubungkan dengan pertumbuhan, tadi menghambat atau mempercepat pertumbuhan? Menghambat. Iya, oke, pinter semua jawabannya. Jadi, cahaya matahari di sini menghambat pertumbuhan dikarenakan apa? Cahaya matahari tadi dapat merusak zat tumbuh dari tumbuhan tersebut. Sehingga lebih pendek dibandingkan dengan bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, anak-anak, untuk membuktikan hasil percobaan kita tadi, nanti secara berkelompok, kalian melakukan 2 pengamatan. Meletakkan biji kacang hijau di 2 gelas. Ambil aja paling mudah adalah gelas aqua. Gelas aqua tersebut diberi kapas, diberi air, kemudian diletakkan biji kacang hijau. Seperlunya, paling tidak 5 lah 1 gelas aqua. Kemudian gelas aqua yang kedua juga demikian. Nah, sekarang 2 gelas aqua tersebut, yang satu diletakkan yang terkena sinar matahari, yang satunya lagi diletakkan di tempat yang gelap. Kalian tahu tempat yang gelap di mana? Yang paling aman. Oh iya, pinter. Diletakkan di mana? Di kolong tempat tidur. Setelah itu kalian nanti mengamati bagaimana pertumbuhan 2 kecambah tadi. Apakah yang lebih cepat panjang yang di bawah tempat tidur, berarti di tempat yang gelap, ataukah di tempat yang terkena sinar matahari? Ini Bu Ana bagi LKS-nya. Segala sesuatu sudah dijelaskan di sini. Minggu depan kita presentasikan. Anak-anak, pelajaran IPA pada hari ini sudah selesai. Ibu bangga dengan kalian semua karena sudah hebat dalam menjawab, semangat dalam mengikuti pelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Sekarang bukunya boleh dimasukkan dalam tas, dirapikan.